Kamu generasi muda harapan bangsa. Bagaimana kabarnya? Semoga kabar kamu baik-baik saja ya. Karena sudah hampir setahun lebih nih pandemi COVID-19 berlangsung di negara kita. Tapi kalau misalnya kabar kalian tidak baik-baik aja juga nggak apa-apa kok. Generasi muda yang mungkin terkenal aktif, kreatif, dan juga penuh inovasi juga bisa merasa lelah, sedih, atau mungkin juga tidak berpengharapan. Nah, mungkin ada nih orang-orang di sekitar teman-teman yang pernah bilang, ada banyak kesempatan dan juga peluang selama pandemi, kok nggak dimanfaatin sih? Atau, teknologi itu semakin canggih, kamu tuh harus cepat beradaptasi. Tunggu. Itu nggak mudah, walaupun mungkin kita ada fasilitas, tapi kondisi setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Untuk kalian, generasi muda yang mungkin merasa kecewa atas adanya pandemi COVID-19, tidak usah khawatir, karena kondisi ini nyata dan juga ada. Terdapat istilah untuk kondisi yang kita alami ini, yaitu Youth Disillusionment. World Economic Forum bersama Zurich Insurance Group menerbitkan laporan resiko global 2021 yang sering banget dibahas sama media. Kenapa? Karena terdapat fakta bahwa 80% generasi muda mengalami penurunan kondisi kesehatan mental berupa Youth Disillusionment itu sendiri. Kondisi ini diprediksi dapat memberikan dampak negatif yang berkelanjutan selama bertahun-tahun, baik itu dari aspek kesehatan mental maupun prospek ekonomi ke depannya. Gimana gak kecewa? Kita sebagai generasi muda memiliki impian masa muda yang sungguh berwarna. Kita bisa berinteraksi dengan banyak orang, kita bisa mencoba hal baru, menggapai mimpi, mengembangkan diri. Tapi karena pandemi COVID-19, semua menjadi sangat terbatas. Mungkin beberapa dari kita bisa mengekspresikan atau mungkin ngobrol dengan orang tua dan juga keluarga tentang apa yang kita rasakan. Tapi tidak semuanya. Bahkan ada teman-teman kita yang mungkin mengalami kekerasan di rumah atau bahkan tidak bisa ngobrol dengan orang tua mereka. Beberapa dari kita juga sibuk membantu urusan rumah tangga, membantu orang tua, atau mungkin juga membantu adik-adiknya dalam mengerjakan tugas. Jadi mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka suka dan juga mempersiapkan diri mereka untuk masa depan. Selain masalah dan juga realita yang mungkin bisa terjadi dalam rumah, kita juga tahu banyak ketidakpastian yang terjadi di luar sana. Seperti melambatnya ekonomi, mengakibatkan banyak generasi muda sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, mungkin beberapa teman dari kita yang berada di kawasan terpencil sulit untuk mendapatkan akses teknologi dan juga internet. Sedangkan, teman-teman kita yang dari kota sudah beradaptasi dengan digitalisasi dengan cepat. Hal ini bisa mengakibatkan adanya kesenjangan keterampilan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, tidak selalu kehadiran teknologi dan juga internet memberikan solusi. Ada juga masalah sosial yang terjadi akibat kehadiran mereka, seperti banyaknya hoax dan juga cyberbullying yang terjadi di media sosial maupun internet. Dan di atas segala masalah dan juga realita itu, kita sebagai generasi muda itu mendapatkan banyak ekspektasi, baik itu dari orang tua, keluarga, komunitas, bahkan bangsa dan negara yang menyebut kita sebagai agen perubahan dan juga pembawa harapan. Realita dan juga ekspektasi yang tidak saling mendukung ini pantas saja membuat banyak generasi muda menjadi bingung, lalu juga menjadi sangat frustasi, bahkan kecewa. Jika sudah seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, untuk pemerintah, keluarga, orang tua, komunitas yang berada di sekitar generasi muda. Kami berharap kondisi kesehatan mental ini bisa menjadi fokus utama. Saat kami mungkin terlihat sedih, kami terlihat mager, kami terlihat rebahan, saat itu kami sedang memproses apa yang sedang terjadi dan apa yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, berikan kami kesempatan, berikan kami ruang untuk bisa mengekspresikan dan juga membagikan pendapat atau solusi apa yang mungkin kita bisa lakukan bersama-sama, sehingga kita bisa menghadapi pandemi ini dengan lebih baik lagi. Dan juga solusi kedua adalah untuk teman-teman yang mungkin sedang merasa kecewa atau mengalami youth disillusionment ini. Memang diperlukan kebesaran hati untuk bisa menerima kondisi ini. Tak dapat dipungkiri, kita sebagai generasi muda kadang ingin terlihat aman, ingin terlihat sejahtera, ingin terlihat baik-baik saja.
Padahal kita bingung bagaimana kita bisa melakukan kuliah daring, topik untuk skripsi, kita bingung pekerjaan untuk masa depan. Oleh karena itu, jadilah tangguh. Saat kita memikirkan tentang ketangguhan, itu juga berkaitan dengan kita mencintai diri sendiri, efikasi diri, dan juga percaya diri. Nah teman-teman, aku ingin memberikan insight nih, bahwa sebenarnya yang membuat kita kecewa, takut, dan juga ragu akan masa depan, itu karena kita kurang memiliki pengalaman, apalagi pandemi COVID-19 membuat pergerakan kita terbatas. Oleh karena itu, yang kita bisa lakukan, mencari informasi. Ikutilah webinar-webinar, atau mungkin ikutilah kelas volunteer, ikutilah internship atau magang, carilah berbagai informasi yang bisa membantu teman-teman. Dengan begitu, kita bisa lebih mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk masa depan kita. Jika kalian melihat saudara atau mungkin teman kalian mengalami kesulitan, maka raihlah mereka, berikan dukungan dan ajak mereka untuk membicarakan kesulitan yang mungkin mereka alami. Selain itu, kalian juga bisa memberikan bantuan dan juga dukungan secara langsung loh. Contohnya adalah memberikan informasi tentang tempat vaksinasi, atau mungkin memberikan informasi tentang layanan kesehatan mental, atau juga mungkin memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan, atau hal-hal lain yang mungkin sekiranya akan membantu. Teman-teman, it is okay to not be okay, but please don't give up.